Assalamualaikum Bu Ade. Waalaikumsalam Pak Agus. Gimana kabarnya hari ini Bu Ade? Eh Sebenarnya kurang sehat Pak, tapi disehat-sehatkan, disemangat-semangatkan. Luar biasa ya, memang ya seperti itulah kita sebagai pendidik untuk mencerdaskan anak bangsa dalam kondisi apapun, ya stamina kita ya memang harus bugar, harus sehat dalam Iya, kondisi apapun. Karena kalau seandainya kita sendiri masuk ke dalam kelas sudah lesu, ya pasti anak-anak nanti juga lesu nantinya kan Bu. iya. Kita Ah, semangat aja kadang-kadang anak lesu ya Pak ya, iya apalagi kita betul. nggak semangat. Iya Pak. Apa yang Ibu ini kan sekarang Ibu? Yang Ibu pikirkan banyak beban sepertinya. Iya Pak. Memang sebenarnya banyak beban yang saya pikirkan Pak. Seperti banyaknya tugas, Mhm. mengikuti, pendidikan guru penggerak, Iya terus iya iya. saya juga sekarang mengikuti PKGBI, Oh, tapi iya Pak, mengikuti jejak Pak Agus, luar biasa Bu Ade. BJOK, cari ilmu Pak, Alhamdulillah. mengisi Masya Allah. peluang, menambah ilmu juga, Mhm mengikuti mhm. jejak Bapak. Berarti niatnya niatnya pertama itu buat peserta didik Bu ya? Ya tentu saja Pak, saya menambah ilmu agar ilmunya nanti bisa saya eh, sampaikan kepada anak. Mhm mhm mhm. Nah, tapi Alhamdulillah. permasalahan beban diri saya sendiri sebenarnya bukan menjadi permasalahan yang besar sih Pak ya, karena itu masih bisa saya atur. Itu hanya Mhm tentang mhm. manajemen waktu ya Pak. Iya Hanya betul. saja yang menjadi beban pikiran saya akhir-akhir ini yaitu masalah anak didik Pak dalam kelas. Heeh. Kenapa anak? Ya ada Pak anak di kelas 7 1 itu Pak. Bapak mungkin nggak masuk ya kelas 7, Bapak masuk kelas 8 sama kelas 9 ya Pak Enggak, ya? saya kelas 8 kelas 9 Bu. Iya, kan ada anak kelas 7 1 itu Pak, sekitar 3 Mhm. orang. Jadi Mhm selama mhm. satu semester berjalan semester pertama ini yang sudah berjalan kurang lebih 3 bulan, jadi ada Iya. 3 orang anak ini, sekitar 3 orang anak itu yang di kelasnya pasif Pak. Pasifnya bukan hanya tidak mau mengerjakan yang apa yang disuruh oleh guru, tapi juga ketika di dalam kelas malas-malasan gitu Pak, tidak ketika disuruh tampil ke dalam kelas, ke depan kelas dia tidak mau maju, disuruh menjawab pertanyaan diam saja. Terus ketika Mhm. diberikan PR tidak mengerjakan, diberikan latihan atau tugas di dalam kelas selama proses pembelajaran juga malas-malasan, kalau dikerjakan pun hanya nyontek. Saya jadi gimana ya Pak, sebagai seorang guru saya merasa gagal gitu Pak. Jadi gitulah Pak Agus, mereka ini pasif di dalam kelas. Padahal ya, saya sebagai guru bahasa Inggris, saya sudah berusaha menyampaikan materi dengan sangat jelas, menggunakan media yang menarik, yang mereka sukai, menggunakan video, menggunakan lagu, dan sebagainya. Dan saya merasa materi yang saya sampaikan tidak terlalu sulit. Jadi saya banyak menggunakan bahasa Indonesia di dalam kelas untuk menghindari um, Mhm. kesalahpahaman gitu. Tapi sepertinya ketiga anak tersebut masih tetap seperti itu gitu Pak. Ini yang 3 anak yang 71 ini Bu, ini memang hanya di pelajaran bahasa Inggris atau memang di jam-jam mata pelajaran lain juga seperti ini? Saya sudah bertanya Pak dengan salah satu teman saya guru lain gitu, yaitu Mhm guru mhm. mata pelajaran IPS. Kalau di mata pelajarannya seperti itu juga Pak, seperti itu Oh, juga. Tetapi tidak terlalu parah kata kata teman saya heeh itu. heeh heeh heeh. Masih bisalah diolah. Jadi saya jadi bingung, sebenarnya saya yang salah ataupun emang ada masalah lain gitu Pak. Iya, atau gini Bu ya.
Kalau dari pengalaman Ibu mengajar, mungkin kan Ibu paham nih kondisi di dalam kelas seperti apa, Ibu juga bisa membaca karakteristik peserta didik Ibu itu seperti apa. Kira-kira kira-kira rencana Ibu, kira-kira Ibu punya tidak rencana bagaimana sih mengatasi anak-anak yang seperti itu? Ya, ya Pak. Sebenarnya saya memiliki beberapa rencana ke depan. Namun Mhm. sebelum itu, seiring berjalannya waktu, saya pernah menanyakan kepada anak tersebut. Kan nggak mungkin kan saat anak tuh diam aja, pasif aja, kita biarkan saja begitu Pak ya di dalam kelas. Iya. Saya pernah berbicara langsung kepada anak-anak itu di dalam kelas ketika jam pelajaran saya. Saya tanyakan, "Nak, kenapa kamu tidak semangat? Kenapa kamu tidak mau ikut belajar seperti teman-teman yang lain? Kenapa kamu tidak mengerjakan tugas yang ibu berikan?" Jadi selentingan saya dengar gitu alasannya. Emang anak itu tidak banyak ngomong ya Pak, tapi alasannya itu sulit Bu. Nah gitu. Jadi mereka merasa materi yang saya sampaikan itu sulit. Memang ya Pak, sebagaimana yang kita ketahui bahasa Inggris memang bukan bahasa kita ya Pak ya. Jadi kita membutuhkan usaha yang lebih, usaha yang maksimal untuk bisa memahami bahasa kedua ini. Kadang kita belajar Mhm. bahasa Indonesia saja masih banyak bingungnya ya Pak ya, apalagi Iya kalau betul. Heeh Inggris. heeh heeh. Dan lagi untuk masalah keterampilan, anak ini juga merasa kurang pede gitu Pak. Kalau bahasa Inggris itu kan ada speaking-nya ya Pak ya, tampil ke depannya, entah itu dialog, entah itu monolog. Itu mereka tidak pede karena nanti saya diejek sama teman saya, Bu, dia bilang kayak gitu. Ya, jadi mereka intinya merasa kurang pede dan merasa materi yang disampaikan itu sulit. Nah, itu yang sudah saya lakukan ya, Pak ya. Kemudian saya juga udah bertanya sih Pak sama wali kelasnya, eee, tipe anak ini sebenarnya seperti apa. Ya memang nggak jauh-jauh lari lah dari, apa yang saya pikirkan. Memang, anak ini tergolong kemampuannya di bawah gitu, Pak, menengah ke bawah gitu, kemampuan dalam menangkap pelajarannya gitu, Pak. Jadi rencana saya ke depannya nih, Pak, selain langkah-langkah yang sudah saya lakukan tadi, saya rencana mau manggil anak anak itu, Pak, mau ngobrol empat mata gitu, Pak. Mungkin dalam kelas dia malu kan, Pak, mau ngomong sama saya, Iya betul betul. menanyakan, Pak. Heeh. Oh begitu ya. Baik, ini Bu Ade tadi saya tangkap sedikit yang Ibu ceritakan dari awal. Berarti kan ada permasalahan yang terjadi di saat pembelajaran. Pertama, ketika Ibu mengajar sudah berbagai metode Ibu sudah gunakan, berbagai variasi mengajar sudah digunakan, ada menggunakan video, menggunakan infokus dan segala macam, tetapi anak tersebut masih juga belum aktif, masih pasif. Kemudian tugas-tugas juga nggak dikerjakan, seperti itu Bu ya. Iya, Pak. Kemudian sudah ada langkah yang Ibu ambil, sudah bertanya kepada rekan sejawat dan sudah bertanya dengan Wali kelas. wali kelasnya. Nah, langkah yang akan Ibu ambil itu seperti yang Ibu bilang tadi itu akan berdiskusi, berbicara dari hati ke hati lah bahasanya Bu ya, Iya, betul, Pak. tatap muka. Ya, mungkin kalau menurut saya yang Ibu lakukan seperti itu mungkin kalau menurut saya bagus sih Bu. Mhm. Karena dari cerita yang Ibu ceritakan tadi, anak tersebut kan terletaknya dia kurang percaya diri tadi Bu ya, yang Mhm. Ibu bilang Iya, kurang betul. pede, malu untuk tampil di depan, mungkin Mhm. seperti itu. Mungkin kalau Ibu lakukan seperti yang Ibu sebutkan tadi, Ibu akan memanggil mereka satu persatu, akan berbicara dari hati ke hati, mungkin Ibu nanti akan mendapatkan solusinya seperti apa. Karena Iya. saya yakin dengan Ibu berbicara seperti itu, Ibu tahu sedikit karakternya, pasti ada jalan keluarnya. Iya, betul, Pak. Sepertinya kita Mhm. memang harus melakukan pendekatan lebih kepada siswa-siswa tertentu yang membutuhkan perhatian khusus ya, Pak, ya. Mhm Jadi rencana mhm. saya itu nanti pas saya berbicara empat mata dengan anak tersebut, saya
ingin tahu lah Pak, sebenarnya dia inginnya pembelajaran yang seperti apa. Mungkin tidak hanya kepada siswa tersebut, nanti rencananya saya akan melaksanakan asesmen non kognitif gitu Pak. Saya ingin mengetahui sebenarnya anak itu gaya belajarnya seperti apa, minat belajarnya seperti apa gitu. Jadi saya bisa tahu anak itu maunya seperti apa gitu ya Pak ya. Saya bisa memenuhi kebutuhan mereka seperti itu. Dan rencananya Pak ya, saya juga ini Pak, gimana mau menyampaikan kepada orang tuanya, gimana ya menurut Bapak ya? Bagus nggak ya Pak ya? Atau itu Oh, ranah wali kelas ya? berarti Ibu ingin inilah ibaratnya ya, saling bertukar pikiran, saling inilah ngobrol dengan orang tuanya, berarti bagaimana sebetulnya anak ini kesehariannya di rumah gitu Bu ya. Minta perhatikan juga jika ada PR dikerjakan gitu Pak, maksud saya seperti itu rencananya. Oh, kalau menurut saya bagus sih seperti itu. Kira-kira Mhm. yang Ibu harapkan nantinya seperti apa Bu? Dari Ya, rencana-rencana yang udah Ibu susun tadi, yang akan Ibu jalankan, kira-kira harapan Ibu nantinya? ya saya berharap masalah yang saya hadapi mengenai siswa tersebut dapat terselesaikan, anak-anak tersebut bisa mengikuti pembelajaran dengan aktif, dengan semangat, dan tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti itu, Pak. Jadi tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik, gitu, Pak. Luar biasa, mantap sekali Bu Ade. Terus kapan kira-kira Bu Ibu akan melaksanakan keputusan atau rencana yang sudah Ibu buat tadi itu? Iya, Pak. Kebetulan minggu ini kan kita masih mid semester gitu, Pak. Rencananya Mm-mm. hari Senin besok, besok kan masih mid, hari Senin saya akan memanggil anak tersebut, dan saya akan berdiskusi dengan mereka gitu, satu persatu akan saya panggil rencananya, Pak. Oke, baik. Hmm. Berarti bukan hari ini berarti Bu ya? Enggak, Pak, karena anak masih Setelah ujian. setelah ujian berarti Bu ya? Berarti itu Mm-mm. yang terlibat nanti kira-kira pihaknya siapa saja Bu? Yang pertama saya dan anak-anak tersebut, dan Mm-mm. rencananya juga saya akan melibatkan wali kelasnya begitu Pak dalam waktu dekat ini. Baik. Semoga dengan tindakan seperti itu harapan yang Ibu harapkan bisa tercapai dan Amin. semuanya bisa terkendali sesuai dengan harapan kita bersama, Bu. Iya Pak, jadi nanti setelah melaksanakan rencana yang saya susun nanti, saya bisa berefleksi lah gitu Pak. Jadi sebenarnya kelemahannya di mana? Jika memang kesalahan saya dalam mengajar masih banyak yang perlu diperbaiki, berarti saya sebagai guru bahasa Inggris harus lebih kreatif lagi, lebih inovatif lagi, supaya seluruh siswa tanpa terkecuali dapat aktif, semangat belajarnya gitu ya Pak. Kan gitu Ah, Pak. mantap sekali Bu Ade. Mhm, mhm. Jadi gimana perasaannya sekarang nih Bu Ade? Saya lega Pak, saya kalau kalau sendiri mikir merenung tuh rasanya buntu kepala saya gitu Pak. Tapi kalau cerita gini tuh kayak plong gitu, kayak setengah dari masalah itu udah selesai, tinggal eksekusi. Masya Allah. Itulah saya Alhamdulillah. memang sangat membutuhkan teman berdiskusi, apalagi mengenai permasalahan pembelajaran di dalam kelas gitu Pak. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak nih kepada Pak Agus Ya, sudah sama-sama Bu Ade. kepada pada hari ini mendengarkan keluh kesah cerita saya, memberikan masukan gitu Pak. Ya, Pak. Sama-sama Bu Ade. Semoga yang kita diskusikan pada hari ini bisa terlaksana nantinya dan sistem pendidikan yang diharapkan juga berjalan dengan baik dan lancar nantinya Bu Ade. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak ya Pak sekali lagi ya Pak ya. Sama-sama Bu Ade. Oke. Assalamualaikum Pak Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bincang sedikit. Iya betul Bu. Ya kebetulan hari ini saya juga kosong pagi ini, siang ini nanti baru ada jamnya. Jadi sepertinya saya punya banyak waktu. Bisalah kita berbincang-bincang sedikit Pak. Sudah lama juga kita sudah tidak berbincang-bincang gitu ya Pak ya. Betul sekali. Alhamdulillah kalau memang Ibu ada waktu. Karena memang dari kemarin, dari awal kita pernah cerita ya masalah-masalah yang kemarin. Saya kalau cerita sama Ibu gimana ya, kok bisa nyambung gitu, ibaratnya klop gitu bahasanya kan. Ya, alhamdulillah berarti bisa lah ya saya
membuat lega teman bicara gitu ya Pak. Iya, Mudah-mudahan betul sekali. biar ada manfaat lah pembicaraan kita nanti Pak. Jadi apa yang mau kita Pak diskusikan hari ini ya Pak ya? Saya mau diskusi, sebenarnya diskusinya masalah siswa sih sebenarnya Bu, masalah siswa yang ada di kelas. Cuman satu sih anak tersebut, siswa tersebut. Eh, Kemarin ya sekitar 2 minggu yang lalu lah, sekitar 2 minggu yang lalu itu saya lihat anak tersebut murung aja di dalam kelasnya, bukan pelajaran saya saja kemarin saya lihatnya. Oh, Karena saya juga ketika keliling kelas, saya lihat ini kenapa ya anaknya kok murung gitu. Murung terus belajar juga nggak semangat. Tiba-tiba tadi saya dengar dari guru piket udah sekitar 4 hari anak tersebut nggak masuk sekolah. oh, Seperti itu. tanpa kabar gitu ya Pak ya? Iya, yang tidak masuk 4 hari itu tanpa kabar sama sekali. Apa ya Pak ya? Anak kelas 81 tuh. Oh 81. Nggak ada mengajar kelas 8 ya Pak ya? Iya, Saya kurang kenal. Siapa namanya ya Pak? namanya Alvin, Bu. Hmm, Bapak tahu rumahnya di mana? Eh, Kalau rumahnya sekilas pernah sih saya lihat karena kemarin pernah berbarengan pas di jalan gitu. Saya lihat sih dia masuk gangnya kemana gitu, saya lihat. Cuman rumah percisnya saya belum tahu sih Bu yang mananya gitu. Oh gitu. Jadi rencananya nih apa yang mau Bapak lakukan gitu mengatasi permasalahan anak tersebut? Atau apa yang sudah Bapak lakukan? Yang sudah Bapak lakukan gitu? Yang saya baru lakukan, saya baru bertanya sih Bu sama teman-temannya. Si Alvin ini kemana? Kok sudah 4 hari nggak masuk? Teman-temannya juga menjawab, nggak tahu Pak. Kemarin juga di dalam kelas juga diam aja, nggak ada cerita. Biasanya anaknya kan humoris, tapi udah beberapa minggu ini kan dia diam, murung. Kemudian udah 4 hari ini tanpa keterangan dan kawan-kawan di kelasnya juga ini bingung kenapa si Alvinnya ini sampai seperti itu. Oh, jadi kawan-kawannya pun tidak tahu ya permasalahan yang dihadapi oleh ya, Pak, Teman-temannya ya? juga nggak tahu. Hmm, 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 hmm. Jadi harapan Bapak ke depan terhadap Alvin ini bagaimana gitu Pak? Harapan saya mungkin ini tidak pernah bermasalah, belajarnya juga bagus, sama guru juga dia sopan, saling sapa, kemudian belajarnya di semua mata pelajaran dia juga aktif. Oh, jadi selama ini dia tidak pernah ada masalah gitu ya Pak ya? Tidak pernah ada masalah sih Bu. Makanya itu kan salah satu anak yang seperti itu, anak yang pernah ada masalah tiba-tiba seperti itu jadi tanda tanya juga gitu kan. Bingung juga jadi saya Pak ya? Iya betul. Oh gitu Pak. Jadi rencana Bapak nih, rencana apa yang akan Bapak ambil gitu untuk mengatasi masalah anak tersebut Pak? Rencananya mungkin yang akan saya ambil Bu, saya mungkin akan diskusi dulu dengan wali kelasnya. Mungkin wali kelas mungkin ada info yang mungkin yang tidak saya ketahui. Mungkin saya akan diskusi, saya akan bertanya dengan wali kelas. Alvin ini kenapa belakangan ini murung dan kenapa sudah 4 hari ini masuk tanpa izin. Pertama yang saya lakukan mungkin saya akan diskusi dengan wali kelasnya. Oke, diskusi dengan wali kelasnya ya Pak ya. Wali Iya kelas Bu. ini apa Pak? Kelas 8. Wali kelasnya Bu Regina Bu. Oh gitu, iya. Mungkin wali kelasnya lebih tahu gitu ya Pak tentang latar Iya. belakang keluarganya, Mm-mm. tentang sikap anak itu mungkin. Tapi selama ini, selama Bapak ngajar di kelas Alvin itu, memang tidak pernah ada kendala ya yang Bapak hadapi ya Pak ya? Nggak ada Bu. Kebetulan kelas 81 itu anak-anaknya aktif sih Bu semuanya. Aktif. eh,
tidak ada yang inilah, tidak ada di dalam pembelajaran, tidak ada yang pasif. Ya, Termasuk si Alvin. Makanya saya jadi heran masalahnya di mana gitu. oh gitu. Jadi tadi Bapak bilang Bapak ingin menghubungi wali kelasnya gitu kan Pak. Jadi itu mungkin alternatif pertama ya Pak ya. Iya. Apakah dalam rencana atau pikiran Bapak itu ada terpikirkan opsi-opsi lain gitu untuk mengatasi permasalahan ini Pak? Langkah lain gitu yang akan Bapak ambil setelah itu gitu Pak. Oh, ada Bu. Itu pertama kan mungkin saya akan diskusi juga dengan wali kelasnya. Alvin itu kenapa bisa seperti itu, apa penyebabnya. Terus kalau memang sudah dapat apa titik masalahnya dari wali kelas, kalau seandainya mungkin sedikit masalahnya sedikit bisa dibilang serius, mungkin saya wali kelas mungkin akan duduk bersama dengan guru BK mungkin Bu, sambil bercerita, saling tukar pikiran. Mungkin kalau bisa saya menyarankan juga kalau bisa nanti sama-samalah kita ke rumahnya si Alvin ini, home visit lah gitu Bu. Oke. Jadi rencana Bapak setelah berdiskusi dengan wali kelas, selanjutnya jika diperlukan bertemu dengan guru BK dan alternatif terakhir selanjutnya itu Bapak mengunjungi rumah Alvin gitu ya Pak ya. Iya. Jadi Mana tahu dengan ini Bu, dengan ada niat kita ke rumahnya Alvin, kita bisa ngobrol dengan Alvinnya langsung beserta dengan orang tuanya. iya, Masalah apa sih sebenarnya yang terjadi dengan si Alvin ini? iya betul Pak. Tapi iya ya, sebelumnya Bapak belum menghubungi Alvin secara langsung ya Pak ya. Belum Bu. Karena Bapak juga baru tahu ya Pak ya. Iya. Iya. Jadi untuk mengatasi masalah-masalah ini ada beberapa orang yang bisa mendukung Bapak ternyata ya Pak ya. Iya. Ada wali kelas, guru BK dan lain sebagainya. Kalau boleh saya tahu lagi Pak, kita cerita-cerita terus ya Pak ya, lagi ya Pak Iya. ya. Boleh Bu. Dari berbagai alternatif yang sudah Bapak rencanakan tadi, kira-kira yang paling memungkinkan atau yang paling dahulu Bapak laksanakan itu yang mana Pak? Yang paling memungkinkan Bapak? Yang paling memungkinkan yang saya laksanakan mungkin saya akan menghubungi wali kelasnya terlebih dahulu Bu. Saya akan sharing ke wali kelasnya. Karena saya yakin kalau di sekolah itu wali kelas adalah perpanjangan tangan orang tuanya kan. Pasti mungkin ada info-info yang wali kelasnya dapat, yang mungkin wali kelasnya sudah pegang apa masalahnya si Alvin. Tapi karena saya juga kemarin lagi ada kegiatan, ada dinas di luar, makanya saya belum sempat nih bertanya sama wali kelasnya kenapa si Alvinnya seperti itu. Iya Pak, mudah-mudahan nanti tercerahkan ya Pak ya. Amin. Pak tahu duduk masalahnya seperti apa, dapat pandangan gitu dari wali kelas sehingga bisa menentukan opsi selanjutnya gitu ya Pak ya. Iya, betul Bu. Terus Pak, rencananya Bapak kapan nih Pak mau bertemu dengan wali kelasnya Pak? Rencananya saya mau bertemu wali kelas itu kalau bisa besok pagi sih Bu, karena besok pagi itu memang saya kan kosong jamnya. Jadi kalau saya kosong jam itu saya lebih luas sih ngobrol dengan wali kelasnya. Iya. Karena Bu Regina itu sama sih jamnya dengan saya, hari Jumat itu kosong juga gitu. Iya ya Pak, semoga ada titik terangnya ya Pak ya. Iya betul Bu. Terus Pak, saya ingin tahu nih Pak, kira-kira setelah Bapak melaksanakan rencana aksi Bapak, sudah melaksanakan langkah-langkah yang Bapak susun tadi, bagaimana tindak lanjut dari pelaksanaan rencana aksi tadi Pak, kira-kira jika sudah dilaksanakan? Jika sudah dilaksanakan rencana tindak lanjutnya, saya akan mengkaji ulang lagi Bu. Kalau memang iya si Alvin ini memang ada masalah di keluarga atau masalah pribadi lah dengan keluarganya, mungkin kalau memang bisa saya dan pihak sekolah mencoba mencarikan solusi agar peserta didik ini si Alvin ini tetap sekolah seperti biasa, karena kan
latihan udah kelas 8, nah tidak sekolah terus. Ya. Pak Agus, bisa Iya, kita rekamannya ini ya Pak ya? Kayaknya jaringan masih Bu. masih. Uh-uh. Oke, jadi Bapak juga sudah memikirkan rencana tindak lanjut dari rencana aksi yang Bapak akan laksanakan nanti ya Pak ya. Oke, jadi Pak, nanti jika Bapak sudah bertemu dengan kelas ataupun sudah mengunjungi si Alvin, saya tunggu kabar baiknya ya Pak. Semoga Iya. Bapak dapat tercapai dan kita bisa sama-sama menyelesaikan masalah yang dihadapi Alvin, dan semoga sesuai dengan harapan Bapak tadi, Alvin bisa kembali bersekolah. Kan gitu Pak? Amin. Ya, semoga saja semua itu bisa berjalan sesuai apa yang kita harapkan, Bu. Iya, amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ada lagi yang bisa kita diskusikan, Pak? Sepertinya itu saja sih, Bu. Saya juga sudah sedikit tercerahkan. Jadinya kalau udah saya ngobrol seperti ini, saya plong. Jadi saya mungkin bisa ngambil langkah selanjutnya. Iya, lega seperti itu. Lega. Iya, betul, Bu. Iya, iya, Saya Pak. tinggal atur, tinggal ngubungi wali kelasnya saja untuk dapat duduk bersama besok pagi. Iya. Semoga semuanya berjalan dengan lancar ya, Pak ya. Amin, amin. Terima kasih banyak, Bu Ade. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih juga sudah mau berbagi cerita. Saya pun jadinya dapat pengalaman dari Bapak. Mudah-mudahan lain kali jika saya ada masalah yang serupa, saya bisa bercerita juga, berdiskusi juga dengan Bapak ya, Pak ya. Baik, siap, Bu. Oke, saya masuk ke ruang majelis dulu ya Pak ya. Iya, silahkan Bu Ade. Terima kasih banyak Bu Ade. Ya Pak, sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.